saya Jelita dengan NIM 19051260023. Saya dari kelas PG PAUD A, angkatan 2019, Universitas Mula Warman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya terkait dengan CTML atau Cognitive Theory Multimedia Learning. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran ICT anak usia dini yang diampu oleh Bapak dosen Limbang Effendi, MED, EDDD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran multimedia adalah pembelajaran teori kognitif yang telah dipopulerkan oleh Richard E. Mayer dan lainnya. Teori kognitif memberikan kerangka umum bagi desainer pembelajaran dalam mengontrol kondisi belajar pada suatu lingkungan atau material pembelajaran. Secara umum, teori ini memberikan acuan empiris yang memberikan desainer pembelajaran untuk mengurangi beban kognitif selama belajar. Dalam pembelajaran multimedia, teori belajar kognitif ini merupakan landasan dari pengembangan multimedia. Mayer pada tahun 2004 mengemukakan teori pembelajaran dengan berdasarkan 3 asumsi, yakni pertama, asumsi dual saluran, yang menyatakan bahwa manusia menggunakan aluran pemrosesan informasi terpisah, yakni untuk informasi yang disajikan secara visual dan informatif yang disajikan secara auditif. Yang kedua yaitu asumsi keterbatasan kapasitas, yang mengatakan adanya keterbatasan kemampuan manusia memproses informasi dalam satu kanal pada satu waktu. Dalam satu sesi presentasi, audiens hanya akan bisa menyimpan beberapa informasi visual berupa gambar, video, diagram, dan sebagainya dalam beberapa informasi tutur atau auditif. Yang ketiga yaitu asumsi pemrosesan aktif, yang mengatakan bahwa manusia secara aktif melakukan pemrosesan kognitif untuk mengkonstruksi gambar mental dari gambar-gambar pengalamannya. Manusia tidak seperti tape recorder yang secara pasif merekam informasi, melainkan secara terus-menerus memilih, menata, dan mengintegrasikan informasi dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Selanjutnya, Richard E. Mayer juga mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip multimedia. Yang pertama ada prinsip koherensi, yaitu manusia belajar paling baik ketika materi asing yang mengganggu tidak disertakan. Yang kedua, prinsip pesinyalan, yaitu manusia belajar paling baik ketika mereka ditunjuk dengan tepat apa yang harus diperhatikan di layar. Yang ketiga yaitu ada prinsip redundansi. Manusia belajar dengan paling baik ketika narasi dan grafik disandingkan dengan narasi, grafik, dan teks. Yang keempat, ada prinsip kedekatan spasial. Manusia belajar paling baik ketika teks visual yang relevan secara fisik berdekatan. Yang kelima, ada prinsip temporal. Manusia belajar paling baik ketika kata-kata dan visual yang disajikan bersama-sama, bukan dalam urutan yang berurutan. Yang keenam ada prinsip segmentasi, yaitu manusia belajar paling baik ketika informasi yang disajikan dalam segmen-segmen daripada satu aliran kontinu yang panjang. Yang ketujuh ada prinsip pra-pelatihan. Manusia belajar lebih efisien jika mereka sudah mengetahui beberapa dasar-dasarnya. Yang kedelapan ada prinsip modalitas. Manusia belajar paling baik dari visual dan kata-kata yang diucapkan daripada visual dan kata-kata yang dicetak. Kesembilan, ada prinsip multimedia. Manusia belajar paling baik dari kata-kata gambar daripada hanya kata-kata saja. Yang kesepuluh, ada prinsip personalisasi. Manusia belajar paling baik dari suara percakapan yang lebih informal daripada suara yang terlalu formal. 11. Ada prinsip suara. Manusia belajar paling baik dari suara manusia daripada suara komputer. Yang ke-12, ada prinsip gambar. Manusia tidak selalu belajar lebih baik daripada video kepala yang berbicara. Sekian dari saya, terima kasih.